Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat Facebook di mana saja Anda berada, insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama belajar seperti yang diutarakan oleh Ustadz Fauzan tadi, bahwa membahas tentang moderasi beragama. Jadi sedikit saya ulas mungkin definisi moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, bersikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara bagaimana mewujudkan beragama itu dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mana kita harus mewujudkan martabat kemanusiaan dan juga membangun namanya kemaslahatan, terus juga berdasarkan prinsip yang adil, berimbang, dan juga sebagai menaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara. Artinya kita kalau secara globalnya saya bilang adalah kita saling hormat menghormati. Nah, kenapa saya mengambil seperti ini? Karena akhir-akhir ini di Indonesia ini sangat mudah kita terprovokasi, kita juga mudah diadu domba soal agama itu sendiri. Jadi keprihatinan saya khususnya, dan juga membangkitkan jiwa-jiwa yang katakanlah nasionalis, gitu kan. Nah, bukti kita nasionalis itu adalah tadi bahwa kita bersifat ketuhanan, mewujudkannya adalah di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ikat dengan bahasa Pancasila. Jadi kalau kita teliti lagi, dalam Pancasila itu ada 5 sila. Sila yang pertama itu berbicara tentang ketuhanan, dan 4 sila yang lain bicaranya tentang kemanusiaan. Ada namanya keadilan, ada persatuan, ada di situ musyawarah, ada di situ adalah gotong royong, kebersamaan, gitu kan. Nah, ini kalau saya mau kutip di Al-Quran, Ustaz, itu adalah kita buka di surah ketiga ayat 133, 134. Ini ayatnya populer, tapi kadang-kadang kalau kita maknai cuma sekedar membaca, tidak memahami, akhirnya ya sebatas itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatul 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhimil ghaiz wal 'afi minan nas wallahu yuhibbul muhsinin.
yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ayat yang pertama Ali Imran ayat 133 itu bicara mohon ampun. Mohon ampun. Jadi ketuhanan. Tinggal bagaimana kalau kita di Indonesia ini karena agamanya berbeda-beda, caranya juga berbeda. Tapi diingatkan oleh Tuhan bahwa orang yang mulia itu orang yang bertakwa. Ya. Jadi manusia yang mulia di mata Allah. Bukan orang yang beragama yang mulia itu agamanya. Tidak. Tapi dijelaskan manusia yang mulia itu orang yang menuruti ajaran Allah, kan itu ajaran Tuhannya. Orang Arab. Nah, kan nggak diikuti di situ. Atau itulah saya bilang tadi moderasinya gitu. Jadi bagaimana sudut pandang kita gitu. Tapi kita terjebak, kita kadang-kadang mengklaim juga Ustaz. Karena kita merasa orang Islam, Agama yang kita, agama yang diridhoi. ya, agama Islam yang terbaik. sempurna gitu. Tapi tidak menjalankan ajaran gitu. Iya. Nah, ini yang ambigu kalau bahasa kerennya itu Ustaz. Adigo itu apa? Bingung, Oh, adigo itu bingung. ambigu ya kan. Bingung. Kebingungan, nggak jelas yang mana. Kalau bahasa kerennya itu gagal paham. Nggak paham. Yang mana wajib, yang mana sunnah. Nggak taunya yang sunnah didahulukan, yang wajib ditinggalkan, Iya. kan gitu kan. Iya. Nah, jadi mohon ampun. Yang kedua itu urusan yaitu menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Berarti berhubungan ke siapa Ustaz? Sosial. Nah, sosial, ke manusia mulai ya. Menahan amarah kemana? Manusia. Manusia lagi. Memaafkan kesalahan orang. Iya. Manusia lagi. Berbuat baik. Manusia. Nah, jadi 5 sila juga. Jadi ciri-cirinya tadi ketika kita sudah mengatakan diri kita ini bertakwalah kata Allah, sebenar-benar takwa. Kalau kita benar-benar takwa ya jalan sebetulnya di hablum minallah wa hablum minan nas. Tapi kebanyakan Ustaz sekarang kan klaimsasi. Kalau sudah dekat dengan Tuhan, dengan manusia aman kan? Belum tentu kata Tuhan. Bukti Anda bertuhan, Anda baik dengan makhlukku kan itu. Nah, ini yang harus kita, makanya ambigu tadi. Jadi jangan sampai kebingungan kita beragama itu justru membuat kita menjadi baik, menjadi mulia ketika kita orang yang bertuhan, kita menjalankan sosial kita. Ini yang aku dalam ya Allah, seperti ini terjadinya. Nah, makanya kalau kita mau mengatakan bahwa agama A, agama B, agama C yang paling, kenapa Allah tidak menekankan yang paling mulia itu beragama ini? Ya. Tapi ditekankan oleh Allah, orang yang paling mulia di antara kamu di sisiku adalah perbuatan agama A, agama B kayak gitu kan. Gak ada Ustaz. Ada ya? Gak ada. Dasarnya apa? Nah, dasarnya itu bahwa ketakwaan yang ditekankan oleh Allah, bahwa di yang mulia itu. Coba di surah 49:13. Kan kemanusiaan di situ bicaranya. Kenapa nggak agama? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqakum min dzakari wal unsa wa ja'al syu'uba min qaba'il ta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimul khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jadi kalau Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal, jadi jangan banyak jargon, jangan banyak bicaranya sudah tinggi, tapi perilakunya nggak peduli dengan manusia, nggak peduli keadilan, justru banyak fitnah, justru banyak sombongnya. Akhirnya di mata Allah ya nggak ada apa-apa. Saya nggak kenal kamu dah, iya kan?
Makanya di ayat yang lain bahwa Allah beserta orang yang takwa, Allah beserta orang yang berbuat baik, Allah yang serta bersabar. Artinya konteksnya kita, kalau kita bertuhan, berarti wujudnya kita di manusia itu adalah mewakili sifat-sifatnya Tuhan. Iya kan? Ya. Coba kita buka yang di Pancasila, katakanlah surah 2 ayat 163. 2 163. 62 deh. 62 sampai 63. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung 63 bisa. Surat 2 Al-Baqarah 163. Iya. Ya kan? Wa ilahukum ilah wahid, Nah, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha. jadi kalau Tuhan itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya kan? Berarti bersifat nggak Ustaz? Bersifat. Nah, sifatnya Tuhan ketika kita pakai, ya kan? Kalau kita bertuhan berarti harus pakai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, wujudnya kita mengatakan bahwa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim kan ke makhluknya. Jadi ketika bicara sila pertama ketuhanan Maha Esa, Nah, begitu dijelaskan bahwa Dia berketuhanan yang Maha Kasih, Maha Sayang. harusnya gitu kan? Iya kan? Jadi kalau dia Tuhan Maha Esa paling hujan, Nah, berarti bukan Tuhan yang Maha Esa. di situ jadi kita batasi, berarti ketika ada orang meributkan salah sebut, ketika nyebut Allah, ada yang nyebut haleluya, nggak ada urusan kan Ustaz? Nggak ada urusan Tuhannya gitu kan. Jadi ketika kita salah sebut, bagi Allah nggak ada urusan. Tapi ketika kita melakukan kasih sayang, Allah kenal kan? Iya. Jadi apapun agamanya, ketika dia salah sebutannya apa gitu kan, katakanlah kalau kita beragama Islam sebutannya ya Allah, ya Rabbi, ya kan, ya Karim, ya sampai 99 lah kita Asmaul Husna lah kita sebut dalam per detik kita. Itu yang manusia tahu. Ya, yang diketahui kan, itu dulu katakanlah yang populer. Tapi ketika aksi atau prakteknya dalam kehidupan sehari-harinya nggak ada, Ustaz, nggak kenal. Iya. Kata Tuhan nggak beragam, malah intinya begitu. Ini yang harus kita pahamkan ke teman-teman. Jadi kalau saya ilustrasi gini, Ustaz. Ada syariat, ada tarikot, ada hakikat, ada ma'rifat. Itu sistem, Ustaz. Itu yang buat juga manusia. Nah, itu kan namanya sistem, Ustaz. Iya. Tapi kalau ajaran dari Allah. Nah, makanya kita bicara yang mana ajaran, yang mana sistem, harusnya gitu kan? Iya. Kalau ajaran sistem buat manusia. Nah, agar bisa sampai ke ajaran. nah begitu. Agar ajaran mudah dilaksanakan. Nah, berarti saya mau Pancasila, mau hukum iman, hukum Islam, itu kan sistem untuk mencapai derajat takwa kan? Iya. Nah, itulah Ustaz hebatnya sebenarnya sistem kita. Tapi moderasi ini lama-kelamaan di bojoknya Ustaz, di apa ya? Tapi sila pertama itu cuma satu aja, kebalik Tuhannya. Itulah. 4 sila yang lain Nah, manusia. Itu loh Ya, maksud. ke manusia lingkungan Ah. alam semesta ya. Dari situ kita mulai kan, wow, berarti jauh kita ini. Jadi waktu Bung Karno meletakkan sila pertama itu di nomor 5, saya nganggap itu benar. Bagaimana kamu bisa bertuhan yang Maha Esa kalau 4 itu nggak dilaksanakan? Karena ribut sama kiai Jadi waktu itu kan. itu Masa sila ketuhan diletakkan di bawah. harusnya letakkan ke atas. Ya bisa juga di atas, Ya, terserah. tapi dia Tuhan Maha Esa dia harus melaksanakan 4 tadi. Nah, itu Tapi kalau nggak begitu, kan? keempat bukan bertuhan Maha Esa. Makanya Bung Karno ketika meletakkan sila, Pancasila itu sila ketuhan Maha Esa itu ke posisi 5. Sebenarnya ketika dia sila kedua, ketiga, keempat, ketiga, keempat dilaksanakan gitu kan, 2, 3, 4 tadi sampai 5 itu dilaksanakan, Ah. maka orang ini sebut namanya berketuhan yang Maha Esa. Nah, Sebenarnya kan bersitu. visinya Bung Karno, tapi Ah. namanya kiai-kiai kan waktu itu Nggak mau kan? nggak mau, udahlah masa Islam ketuhan kok silanya dibuat ke nomor 5, padahal nomor dibuatlah karena Bung Karno paham maksud dan tujuan. Ah. Udah ada apa-apa. Jangan ribut kan? Jangan ribut. Nah, Ya. itu.
Nah itulah harus kita kembalikan lagi. Jadi bukan agamanya Ustadz yang disamakan, ajarannya. Jadi selama ini kita menganggap bahwa Kristen, Hindu, Buddha itu sama. Yang sama itu ajarannya, bukan apa labelnya atau sistemnya. Pasti beda Ustadz. Iya. Antum dengan anak pasti beda lah. Betul lah. Ya Ustadz, rumah tangganya nggak mungkin saling kita buka kan gitu. Tapi tujuan kita berumah tangga adalah mencapai ridho Tuhan kan begitu. Iya. Nah itu ibadah kan. Nikahu ibadah. Nah Tujuan ibadah menjadi ridho. Nah Nikahu ibadah. Nah. Itu baik, tapi kan ibadah. Cuma prakteknya, wujudnya atau eksistensinya, keberadaannya nggak nyampe kan di situ. Karena tadi doa Allah. Nah, Kalau makanya nikah itu ibadah. Tapi ketika kan ibadah itu mencari ridho Allah. ya, ketika Ibadah itu tidak dengan dia mencari ridho Allah, maka tidak ada ribut sebenarnya di situ. ya, harusnya gitu. Nah ini yang harus kita kembalikan lagi ke ke sahabat-sahabat yang teki itu kita jangan sampai di luar. Contoh kita kenal Quran tapi kita meniadakan sistem yang ada, itu nanti pasti bertentangan Ustaz. Nah, bagaimana ayat ini justru menjadi ajaran sehingga sistem itu ikut dengan ajaran, kan begitu. Jangan sampai ajarannya kita pengen capai tapi sistemnya kita rusak, jadi bertentangan seolah-olah gitu loh. Jadi makanya bersifatnya ma'ruf Ustaz. Ma'ruf itu baik dan benar. Jadi benar di mata Allah, baik di mata manusia, atau sebaliknya, baik di mata manusia belum benar di mata Allah, salah juga Ustaz. Jadi makanya ada orang berbuat baik salah kan gitu. Pandangan manusia. Nah, karena pola pikir dia kan. Gitu. Nah ini yang harus kita kaji lagi dalam diri. Makanya sering-sering kalau bahasanya Nabi itu dia masuk Gua Hiro itu, kalau saya memang pernah dia ke Gua Hiro, tapi nggak mungkin bertahun-tahun atau seumur hidupnya cuma di situ kan. Enggak. Jadi dia kembalikan ke dalam lagi. Itu loh, ke dalam gua itu kalau saya bilang dia merenung gitu loh. Jadi perenungan tidak bermuhasabah ya. Apa itu loh, menghisab atau merenung lah, muhasabah itu kan. Gitu. Nah itu pertama kita kembalikan kalau kita kenapa ada Pancasila. Jadi kalau kita simpulkan semua, Al-Quran itu adalah tidak lain nanti bagaimana membentuk manusia itu berakhlak kemanusiaan, berakhlaknya itu terhadap manusia itu mulia, yaitu ketika kita saling memaafkan, saling memberi, saling menolong, kasih sayang, kan gitu, adil, gitu kan. Nah makanya untuk mewujudkan bahasa-bahasa itu panjang satu. Maka dibuatlah dengan konsep Pancasila, gitu kan. Biar beragama ini terkonsep gitu. Kita buka lagi Ustaz, kalau di sini di surah 16 sila kedua ya, ayat 90 ya. Surah 16 An-Nahl ayat 90. Ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkar wa bagh. Yang itu kumlalah kita terus. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Berlaku adil dan berbuat kebajikan. Memberi kepada kaum kerabatmu, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan munkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini pelajarannya berarti Allah menyuruh kamu berlaku adil. Banyak nggak orang yang diberikan oleh Allah kesempatan yaitu untuk berlaku adil? Banyak. Termasuk pertama kali pada istri anak. Nah itu. Terus kalau kita adil berarti berbuat baiknya harus jalan. Ya, dia adil dan berbuat baik. Nah, berbuat kebajikan. jadi dua-duanya seimbang itu kan? Iya, adil dan berbuat kebajikan baik. Nah, apa yang kita harus berikan kepada kaum kerabat ini, maaf ini dengan orang banyak
dengan anak istri, dengan orang tua, tidak berimbang, kan sama. Nah, Dia nyumbang masjid sebanyak-banyak, tapi istrinya kelapa, istrinya kurang, keluarganya anak kurang. Itu nggak adil. Nah, itu tuh makanya tadi itu yang harus kita pahamkan kan. Bukan nggak boleh nyumbang masjid, Bukan nggak boleh nyumbang pesantren. enggak, Tapi kan bentuk adil itu berbuat baik kepada kerabat dulu, baik dan benar. baik dan benar, ya kan? Makanya saya ada cerita itu, ada cerita sebenarnya. Nah, saya bilang, pamanmu itu dermawan bener loh, bantu pesantren, dan suatu. Ponakan saya tanya, ponaknya jawab ketika bohong, paman saya itu pelit, ya kan? Kenapa Mak itu? Ya dia memang bantu pesantren, dia bantu Pak Masjid, tapi kami Nggak terasa kan? enggak, kami sebagai ponakannya mana susah, dia lupa itu seperti itu. Saya pikir kan adil gitu kan. Karena Seakan-akan spiritual gitu kan. Benar. Dan adil. Jadi dia cuma memandang ke fisik kan. Jadi membangun sebanyak-banyaknya, tapi kemanusiaannya lupa kan gitu. Contoh Ustaz, makanya kenapa kita kembali lagi ke sistem pendidikan. Jadi satu pendidikan itu kalau saya bilang suatu sistem yang rutinitas Ustaz, Ya. yang kita lakukan, dan dia terorganisir lah ya gitu. Jadi ketika kita berbuat baiknya terorganisir, itu akan mengalahkan kejahatan yang terorganisir. Kejahatan sudah terorganisir sekarang. Nah, kalau kejahatan terorganisir dan kebaikan tidak terorganisir, kalah Ustaz nanti. Ya. Akhirnya orang nganggap yang terorganisir walaupun jahat benar gitu loh. Ya. Nah, itu harus kita cegah itu dari perbuatan keji itu dan mungkar itu. Jadi inilah yang unsurnya yang harus kita tingkatkan. Jangan sampai akhirnya kan diadu domba. Itu kan rame yang ikuti itu jelas gitu loh. Tapi padahal bertentangan dengan ajaran Tuhan. Nah, ini jadi musuh bagi kita kan. Musuh itu ya artinya bisa saja yang orang yang terdekat kita, atau orang-orang yang membenci kita, atau orang yang tidak senang dengan apa yang kita lakukan kan gitu. Oleh sebab itu ini jadi pelajaran kata Allah, memberikan pelajaran yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu kata Allah di surah 5 ayat 8 saja. 5 ayat 8 Ya. Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 8. Al-Maidah ayat 8. Ya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena Allah ya. Bukan karena majikan ya. Ulang lagi lah. Nah, iya harus. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena Allah, bukan karena gubernur, presiden, menteri, ya, atau karena kiai, nggak ada ya. Menjadi saksi dengan adil, dan jangan sekali-sekali kebencianmu suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita definisikan bahwa ketika Anda bilang adil, ya kan? Ya adil Anda versi siapa? Versi macam Kan versi kelompok, versi golongan, agama. Nggak jelas itu. Nah, kan itulah versi kelompok dia. Nah, kalau versi Allah kan deal kan? Kalau dia versi ajaran lah ya. Karena Allah ya, karena Allah gitu. Iya, ajaran kan? Ajaran. Kata yang gugat kan, gitu loh. Nah, ya, makanya kita ditawarin kata Allah, banyaklah berlaku adil jika kamu mengaku orang yang bertakwa. Kalau dia nggak beradil, nggak takut. Ya, jadi nggak mulia kan? Nggak mulia. Ya, orang yang udah bawa adil mulia. Nah, inilah kenapa Pancasila itu jadi dasar juga Ustaz. Iya. Nah, itu jadi saya pikir luar biasa pendahulu kita ini. Jangan-jangan mereka ini udah paham Quran sudah. Paham Quran. Pelaksana ya, pelaku ya. Iya. Nah, kenapa selama ini kita sudah merdeka 76 ya?
agama kita semakin banyak pengikutnya kan. Tapi kok ajarannya nggak terwujud, tidak berjalan dalam kehidupan kita. Agamanya Islam, tapi tidak Islam. Salah satunya ya ini kita kembalikan lagi, karena kalau kita bicaranya nanti keilmuan, justru ilmunya yang banyak, perilakunya nggak jalan juga saat itu. Makanya kata Allah, kalau kamu pengen dapat petunjuk, mendapatkan hikmah, ya harus berbuat baik. Nah itu loh. Jadi orang yang takwa, orang yang berbuat baik, orang yang sabar itu nanti disertai oleh Allah. Nah ini salah satunya moderasi tadi. Jadi jangan sampai kita ini mengklaim bahwa agama yang terbaik tapi nggak melakukan ajarannya, Ustaz. Jadi kita ini mendebatkan kontennya apa mendebatkan wadahnya. Konten kan isinya ada contoh, kita mendebatkan nama-nama agama yang ada di Islam lah, ada di Indonesia ya, ada 5. Tapi ajaran yang dalam ajaran agama itu nggak dijalanin kan. Contohnya ya ada di kitabnya masing-masing kan. Ya. Kenapa Allah menurunkan kitab pun nggak satu Ustaz? Ya. Nah, karena apa? Allah tahu setiap masa itu ada pemimpinnya, ya kan. Tapi caranya ya sistemnya ya mungkin terus berubah gitu ya. Saya contohkan kalau misalnya motor pasti brandnya, nama-namanya, produknya beda-beda kan. Ada Yamaha, ada Honda, ya kan, ada Suzuki, gitu kan. Tapi bukan mereknya yang didebatkan semestinya. Alatnya ini untuk digunakan mempercepat langkah kaki kan begitu. Nah jangan sampai kita beragama ini mengklaim tapi nggak jalankan agama, justru bertengkar terus ini Ustaz. Iya. Berjalan-jalan. Bukan ajarannya yang diperbesar, tapi kecenderungan kebencian, ketidakadilan, kan, ketidakseimbangan, ya kan. Terus hasud, dendam, itu kan yang terus doktrin itu yang parah gitu Ustaz. Nah ini yang harus kita seimbangkan dalam kehidupan kita. Kita berharap mulia di mata Allah, mulia di mata manusia, hidup jaya, mati sempurna Ustaz. Wah luar biasa itu. Husnul khotimah. Husnul khotimah bahasa Arabnya. Oke. Itu sila kedua ya Ustaz. Nah, kita kembali lagi. Salah satu kalau begitu Indonesia mau tak mau berbeda-beda itu sudah sunatullah. Iya. Iya kan? Berbeda-beda sunatullah. Itulah disebut rahmat perbedaan itu. Nah, yang harusnya yang nggak boleh itu adalah perselisihan kan gitu. Iya. Nah, makanya kita harus bersatu, jangan sampai kita banyak berselisihnya kan gitu. Oleh karenanya Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beda bahasa, beda kulit. Itu tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal. Bukti kita kenal nanti akan mewujudkan persatuan semestinya. Jadi dari perbedaan ini untuk menambah hasanah sebenarnya, bukan berbeda untuk memperuncing, memperbesar perselisihan. Itu yang harus kita tanamkan. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya diikat orang yang paling mulia itu orang yang menjalankan mohon ampunnya masing-masing, orang yang peduli di lingkungannya baik lapang maupun sempit, menahan amarah, memaafkan orang, selalu berbuat baik. Ini makanya terwujudlah persatuan. Contoh, kalau di dalam rumah tangga sudah tidak harmonis ya kan nggak nyaman Ustaz. Apalagi se-Indonesia gitu loh. Jadi 37 provinsi, 34 provinsi ya. Nah, bermacam-macam itu. Nah, itu berbeda silakan, sudah sunatullah gitu. Tapi kita ambil kebersamaan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin ya. Nah, surah ke-42 ayat 38 surah. 42 ayat 38.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42 As-Surah ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah ya, jadi bukti kita adil, bukti kita tadi bersatu. Jangan sampai keputusan-keputusan itu tidak berimbang, ya kan? Maka diwujudkanlah dengan musyawarah. Kalau zamannya Nabi, musyawarahnya itu di musola lah, Ya. masjid. Kenapa? Karena unsurnya adalah untuk bahwa masjid itu didirikan atas dasar takwa tadi. Ya. Tapi sekarang ini kayaknya bukan dasar takwa, dasar kemegahan. Ya. Jadi apa nih masjid? Posisian. Nah, di situ. Apalagi nanti akhirnya keluarnya kalau sudah mewah, banyak penghasilannya, akhirnya mindsetnya banyak juga bagian ya. Ada hidup untuk masjid, ada hidup di masjid. Adalah masjid adalah untuk memakmurkan, bukan masjid tempat untuk mencari kemakmuran kan? Kebalik-balik kan sekarang gitu ya. Nah ini jangan sampai na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan dengan perilaku yang moderasi tadi, kita mulai mewujudkan Indonesia ini adalah orang-orang yang takwa tadi. Ya. Kan gitu. Yang terakhir Pak Ustadz, keadilan sosial ya. Kita buka di surah 4 An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, jadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun dia miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpangkan dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, atau sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang kamu lakukan. Sulitkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin nggak kita berlaku adil kepada orang lain kalau pada keluarga, pada diri kita saja nggak bisa berlaku adil. Nah makanya keadilan ini bukan di hakim saja sebenarnya. Kehakiman itu di perilaku kita masing-masing. Ini kalau kita mau perdalam kan, wah luar biasa ini. Nah makanya jangan-jangan sistem Islam ini dipakai oleh orang luar, dan orang Islam ini tidak sadar dengan sistem yang baik ini. Gitu. Jadi kita tahunya Islam itu yang sempurna, yang diridhai Allah, tapi kita tidak menjalankan ajaran tersebut. Ya mungkinkah kita menjadi manusia yang mulia, dan justru negeri kita ini semakin lama ya seperti ini, bahkan diazab terus karena syaratnya beriman, bertakwa, dan jangan kazabu 796. 796 coba Ustaz. Kazabu itu artinya berdusta Ustaz. Zolim. Itulah 7 Al-Araf 56. Jikalau sekarang kiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepadanya mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan air kami, dan kami berikan siksa disebabkan perbuatan. Jadi satu syaratnya kalau negeri kita yang kita cintai Indonesia ini, ya tadi Pancasila itu terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau moderasi tadi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Negeri itu kan ada dalamnya ada penduduk. Ya. Nah makanya disebutkan jika sekiranya penduduk, bukan negeri-negerinya kan. Ya. Misalnya Arab nih, nah kan Arab nih, negara Arab ya, bukan negaranya Sangkal Mulia itu ada orang yang mulia dulu, sehingga menimpa mereka
orang-orang yang anak cucunya ya. Sebaliknya kita, ini orang Islamnya 99% katakanlah kan. Tapi penduduknya justru tidak beriman, tidak bertakwa, tidak adil, ya kan? Terus banyak cenderungnya mendustakan ayat-ayat Allah kan? Ya, Dia tahu ayatnya tapi tidak dikerjakan. di situ Ustaz, semakin kita hafiznya luar biasa banyak, rumah tahfiznya di mana-mana, kegerakan-gerakannya salah tidak, tapi kalau sebatas itu saja kata Allah, kazzabu antum. Jadi pembohong atau pendusta lah, pendusta Ya, ayat. kalau negeri ini kan ada istilah gini, mari kita jadikan negeri kita ini sejuta rumah tahfiz. Nah, itu kan jadi program baik Ustaz ya. Program aja. Nah, untuk apa? Untuk mencairkan dana kan? Iya. Kan di sini kan jika mau Berubah akhlak kan di kan situ. jika langsung penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Wah. pasti kami akan melimpahkan kepadanya mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, Tetapi mendustakan ayat kami, nah, itu maka siksakan perkara mereka kan. disebabkan perbuatan dia. Iya. Tujuannya baik. Jika sekiranya penduduk negeri ini hafiz Quran dan ahli tafsir, pastilah kami akan melimpahkan adat. Jika kau penduduk negeri ini, banyak orangnya hafal Quran, ya kan? Maka dia paling ada. Yang ada tuh beriman dan bertakwa. Nah, makanya bukti Anda tahfiz, bikin Anda. Ya tahfiz itu kan kalau kita mau lihat di Qurannya, Ustaz, itu adalah memelihara. Iya. Artinya kalau dia melihara pasti sudah Atau menjalankan. jikalau sekiranya penduduk negeri ini banyak masjid dan pesantren, maka pastilah kami akan melimpahkan kepada Rezeki. mereka berkah lagi demo. Nggak ada, Cak. Nggak ada Ustaz ini, Cak. Nah, di Pulang. situ. Yang ada cuma modalnya beriman dan bertakwa. Itu modalnya di situ. Nah, bisa nggak pesantren membangun generasi beriman dan bertakwa? Bisa nggak rumah tahfiz membangun generasi iman dan bisa nggak rumah tahfiz Quran anak generasinya beriman dan bertakwa? Yang perlu diberi itu beriman dan bertakwa ini. Makanya Mas saya bilang Ya kan kan? sistem tadi. Mungkin pemerintah pengen dari sistem rumah tahfiz banyak orang itu beriman dan bertakwa. Kalau motor-motor wilayah tertentu, kita tahu Palembang apa motornya? Dia mendirikan rumah sampah. Bukan Darussalam, Bu. Oh, Mas. Apa Mas? Mas itu Mas beriman apa? Iya. Ada berimannya, Bu. iya, Takwanya. Palembang Mas gitu lah. Ada kabupaten itu kabupaten takwa. Iya. Kabupaten saja takwa. Orangnya Iya kan tulisan kan di akhirnya kan tertulis. Nah jargon-jargon, slogan-slogan saja ya itu Ada kabupaten itu ditulis Asmaul Husna 90 setiap itu kan. Tapi ya Bu, ternyata kampung itu daerah itu malah pencurinya ada. Nah di situ itu ya. Pemimpinnya juga ada yang korupsi gitu. Dia nggak adil gitu kan. Suap menyuap kayak gimana? Nah, okay. Penduduknya miskin-miskin, Nah. melarat. Inilah yang harus kita tanamkan. Jadi perbedaan itu bukan salah satu yang menjadikan harusnya menjadikan kita itu berselisih. Tapi justru kenapa kata Allah berbeda-beda itulah yang membuat kita itu lebih hasanahnya lebih banyak, ilmuannya, muhasabahnya, ya kan untuk berpikir gitu loh. Nah tapi yang terjadi yang sekarang ini justru meruncingnya jadi kejahatan itu saya. Gitu loh. Justru menjadi perdebatan gitu. Semestinya jadi kekuatan maksudnya gitu loh. Ini kan. Makanya saya bilang kalau seandainya kitab ini diturunkan kepada orang-orang yang zalim, maka tidak ada manfaatnya juga kan. Jadi negeri ini kalau Sebenarnya negeri ini penduduknya zalim, tidak ada walaupun banyak Quran itu. sudah turun belum ke negeri kita? Nah, Belum baca. Kalau bukti Quran itu turun kan berubah dia. nah Berapa? coba kita buka nih surat 17 ayat 82. Jadi kan jadi sifat semestinya kan? Iya. Nah, enggak kan? Surat 17 ayat 82. Nah, Wa nunazzil min Quran ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin wa yazidunal zalimina illa khasar. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Dan Al-Quran itu tidak akan menambah kepada orang-orang yang zalim selain itu. Ya, jadi maksudnya gini, kalau seandainya Quran ini dipegang oleh pemerintah atau dipegang oleh seseorang, tapi dia tidak menjalankan, tidak jadi manfaat. Iya. Iya kan? Sebaliknya juga turunkannya ke orang zalim juga tidak menambah kebaikan, Ustaz. Inilah akhirnya kan. Nah, maka diharapkan kita ini, anak cucu kita ini, kenapa kita adakan namanya peki, adakan pemahaman Quran itu, ya kita lain, kita jangan sampai meninggalkan generasi kita ini yang lemah. Kalau aku baca sudah ya, ini menurut tafsir ya, wa nunazzilu minal Quran, ya kan, diturunkan, kalau minal kan di dalam isi Quran. Ya. Jadi kalau ada penduduknya, ada diturunkan sedikit dari dalam isi Quran takwa dan dijalankan, berarti kan di dalam suatu negeri itu kan menjalankan ketakwaan. Iya. Ya kan? Ada manfaatnya nantinya. Manfaat ya. Jadi sifat kan, apalagi kan nanti pribadi dia menjalankan apa bagian dari isi Quran itu takwa tadi, maka jadi pengobat dan rahmat gitu kan. Ya. Ternyata tidak gitu. Makanya di konteksnya kepada orang-orang yang beriman. Iya. Nah, jadi kalau yang beriman itu kan kalau kita bisa ngomong saja tapi tidak melakukan, bukan mukmin. Nah, ini bukan bermukmin. Iya, kalau mukmin itu dia pasti. Nah, jangan-jangan negeri ini gitu kan? Iya, kalau mau mukmin itu cirinya bukan dia melaksanakan. Melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan bukan mukmin. Nah, setelah umatnya atau penduduknya atau negeri ini menjalankan itu, inilah jadi manfaat, jadi sifat gitu loh. Jadi obat, jadi petunjuk gitu. Nah, berarti kalau kita ambil kesimpulan sekarang di Indonesia ini kalau penduduk Indonesia ini itu? 85% umat Islam ya. Kalau ada posisi azab dan lain-lain tidak bengek ya kan? Saya kurang yakin. Kalau dia Islam itu minoritas gitu kan, berarti agama lain yang menjalankan. Tapi kalau Islam itu di Indonesia 80%, berarti Quran belum terlaksana. Kan bahasa ada sebagai kecil gitu. Orang-orang Arab itu al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu tertutupi atau rusak oleh orang-orang Muslim. Jadi ada pernyataan Muhammad Abduh ketika dia pergi ke Jerman, itu yang mengatakan di Jerman ini penduduknya itu sudah Islam, tapi belum Muslim. Nah, di negeri Muslim, di negeri orang Islam ini, dia itu tidak Islami, tapi Muslim. Karena itu. Jadi Muhammad Abduh itu sudah baca. Ulama Muhammad Abduh itu ketika dia pergi ke Jerman itu, ke Eropa, ke orang-orang Eropa ini sudah Islami gitu, jalankan Quran gitu. Bahkan penelitian gini kan, ada penelitian seorang profesor ulama analisis dia tentang ajaran Islam ya. Jadi di analisisnya seluruh negara ini, ternyata Islam, orang yang menjalankan Quran itu bukan negara Islam loh ya. Jadi Indonesia ini malah peringkat 123 yang menjalankan Quran. Malaysia 52, Arab di bawahnya itu. Nah, ternyata yang menjalankan Al-Quran itu malah Finlandia, negara-negara makmur itu, Finlandia, Swedia, tingkah lakunya seperti Quran, antri gitu kan, seperti itu, tidak bergebu-gebu seperti itu. Nah, itu analisisnya seorang profesor, analisisnya orang Islam, analisisnya loh, jujur analisisnya. Jadi negara Islam itu yang menjalankan Quran malah di bawah 100, malah Malaysia yang peringkat 52, Arab Saudi itu malah di bawah, Indonesia peringkat 100 di bawah, 100 ke bawah tuh, ya kan? Nah, artinya jangan-jangan di negara Islam belum turun Quran, malah turun di luar gitu loh, ya kan? Makanya orang di Amerika sekarang orang Amerika di Prancis sekarang berbondong-bondong masuk Islam, salah satunya keajaiban Quran ini, ya, bahwa Quran ini benar-benar. Saya juga pernah dengar ya, pernah baca cerita. Jadi Obama itu baca semua kitab Tuhan gitu. Ketika dianalisis, ternyata Quran luar biasa. Makanya banyak ilmuwan-ilmuwan menganalisis Quran ini. Nah, orang Islam menganalisisnya menghafal. Padahal ini Quran itu luar biasa Qurannya. Kalau tahu, ya kan? Kayaknya tadi, jadi tidak cukup beragama itu kita menghafal ya. Jadi yang paling penting itu endingnya adalah melaksanakan. Begini, Ustaz. Kalau
saya yakin Islam 80%, 85% ya. Iya. Di Indonesia yang habis Quran Yasin, surat Yasin itu mungkin sampai 50%. Ya, itu hafal. Iya. Karena kan cerita setiap orang meninggal kan Yasin. Coba tanya aja satu, isi Yasin itu apa isinya? Iya. Nggak ada yang tahu. Padahal kan Yasin itu dari orang tua-tua tuh hafal, bahkan anak kecil pun juga hafal minggu itu kan. Nah artinya kalau umat Islam 80%, saya berkeyakinan surat Yasin itu hampir 50% penduduk Indonesia hafal Yasin. Iya. Cuma tanya isi Yasin itu apa? Ya kan? Apa di dalam masuk Al-Quranul Karim? Nah ini PR kita banyak sekali. Iya. Ya, jadi cita-cita rumah tapi sudah bagus lah. Iya. 1 juta rumah habis kata orang itu kan. Nggak ada cita-cita. Ya, makanya sistemnya, tinggal kan ajarnya saja yang harus kita tingkatkan Ustaz. Jadi kalau saya pikir sistem oke lah sekarang, tapi kenapa sistem itu nggak berjalan dengan baik? Ya kan, kalau punya motor masa dorong? Harusnya punya motor kan harus dinaikin biar cepat. Kenapa nggak didorong? Karena nggak ada minyaknya, Ustaz. Nggak ada isinya kan. Sama kayak kita ini punya semuanya lengkap ini kan, tapi nggak digunakan. Gitu. Ya kan, punya senjata nggak punya peluru kan gitu. Nah justru ajaran kita ini adalah yang merubah peradaban dunia. Nabi Muhammad saja menggunakan merubah peradaban dunia ya cuma 23 tahun dengan memakai Quran. Ya. Jadi saya juga baca tuh buku. Nah, orang yang berpengaruh di dunia ya dari abad ke abad. iya. Ternyata nomor 1 itu Nabi Muhammad. Orang yang berpengaruh di dunia. Iya. Apa yang pengaruh Nabi Muhammad itu? Sistemnya. Itu Al-Qurannya. Nah, Ya kan? Nah baru yang kedua Isa, baru ketiga penemu apa yang udara itu. Ya kan? Penemu. Jadi Nabi Muhammad nomor 1 orang yang berpengaruh. Sampai rata manusia itu mengambil sistem dia, baik dari kejujuran dia maupun akhlak dia gitu. Sampai ke dia. Nah itulah yang harus kita pahamkan kembali bahwa moderasi itu secara pandang kita, cara kita bersikap, cara kita berdoa, Cara berpikir ya. Iya, cara berpikir kita. Jangan sampai yang diperbesar itu bukan ajaran, tapi yang diperbesar itu sistemnya, tapi ajarannya nggak jalan. Gitu. Kan banyak sudah kita sudah lengkap lah di dalam kajian-kajian di mana-mana sudah ada, ya kan? Terus ada syariatnya, ada thariqatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya, ya gitu kan. Nah sekarang ini kenapa ke individunya berjalan? Gitu. Kan di tugas kuliah itu sekiranya penduduk kan diberi. Jadi sekiranya orang-orang gitu loh, individu kan gitu. Jadi efeknya ketika kita itu Qurannya ada, dipastikan perilakunya itu jalan. Karena situ juga nggak ada agama kok. Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Perilaku kan? Jadi agama itu apa? Sistem gitu Ustaz. Makanya saya kesimpulan, oh ini sistem semua. Jadi sistem itu hal-hal yang dibuat oleh manusia untuk menuju ajaran. Kan begitu? Nah sekarang kita pahami. Jadi Pancasila juga itu dibentuk, dicanangkan biar kita kembali jadi orang yang mulia, kan begitu ya. Jangan sampai terkecoh gitu loh Ustaz. Ya, akhirnya Pancasila itu haram karena tidak ada dalilnya gitu kan. Ini orang yang membuat ini orang yang PKI lah. Saya baca buku juga, buku Ikam itu kan dikit kayak dalil. Tapi saya baca kitab Ikam itu ternyata itu hikmah perjalanan tasawuf. Nggak menggunakan dalil Quran itu ya. Tapi setelah analisis saya dalil Quran semua. Nah sama dengan Pancasila. Itu kan filsafat gitu. Iya. Filsafatnya negeri ini yaitu Pancasila gitu kan. Iya, iya. Sama dengan pola pikir kan. Jadi seorang Bung Karno dan kawan-kawannya kan akhirnya mendapatkan inspirasi dari kebaikan-kebaikan dengan keikhlasan mereka, mendapat inspirasi bagaimana bentuk negara ini, apa filsafat pegangan hidupnya. Ternyata timbul Pancasila itu seperti itu. Nah, cuman orang kan kalau bicara Pancasila itu kan anggapnya bukan dari unsur agama, padahal itu agama. Iya. Bahkan semua ajaran Tuhan itu ada di situ.
Itu. Bahkan ketika Bung Karno tuh meletakkan sila pertama atau sila kelima, setelah saya teliti bisa benar juga. Jadi ketika sila kedua sampai keempat sudah dilaksanakan, barulah ketuhanan yang Maha Esa itu berjalan. Nah, karena kesepakatan ulama, masa sila ketuhanan yang Maha Esa itu diletakkan kelima. Letak ya ketemu tidak apa-apa. Yang penting kamu jalankan ya. Ketuhanan bentuk Tuhan Maha Esa itu bentuk keadilan, bentuk kesatuan dan lain. Jadi seperti itu istilahnya kan. Dan ternyata ya faktanya ya inilah terjadi. Nah, gitu. Itulah yang disedihkan. Makanya kalau Ustaz tadi bilang di surah 25 Al-Furqan ayat 30 bahwa ittakhazu hadzal Qur'ani mahjura. Jadi ketakutan Rasul, ketakutan Nabi itu jangan sampai orang ini berpegang dengan Quran tapi nggak paham ajaran Qurannya. Ya mengacukan. Itu acukan artinya ya. Jadi mendustakan. Nah, membelakang. Dia hafal Quran tapi isi Quran itu dari ditiadakan ya. Itu mendustakan. Nah itu. Jadi mendustakan itu, dia tahu isi Quran itu, dia baca Qurannya. Ya. Tapi isinya itu tidak dilaksanakan dalam sehari-hari, pola pikir, pola perbuatan. Nah itu mendustakan. Maka kalau negeri itu mendustakan, ancaman juga besar kan. 740 itu, ya kan? Orang yang mendustakan Al-Quran itu, ayat Allah itu bisa masuk surga kalau utang atau jatuh. Khayal kan jadi tidak mungkin kan bisa masuk surga kalau utang masuk lubang jatuh. Ya. Itu perumpamaan yang sangat mustahil ya. Iya. Nah jadi artinya gini, ketika kita ini semakin dalam beragama, tapi aksi sosialnya, ketakwaan kita tadi kan ada 5 tuh diantaranya kan. Ketika kita nggak menjalankan itu di mata Allah, zong, 0 gitu loh. Karena gini, sila pertama kan ketuhanan masyarakat, Tuhanan yang Maha Esa, ya. Tuhanan. 4 sila yang ada itu kan unsurnya kemanusiaan ya. dalam semesta lah ya. Okay. Bumi ya. Sebenarnya kamu itu diciptakan di langit apa di bumi gitu kan. Gitu. Kalau cipta ke bumi kan 4 sila ya kalau senakan. Nah itulah bentuk kamu melakukan bentuk langit. Ya kan? Jadi kalau si ketuhanan bertuhan lah gitu. Langit. Ya, kalau kamu bukti kamu bertuhan kan. Gitu. Ya, kamu itu kalau kamu bertuhanan terus kamu baca ini, itu kan langit semua. Nah, bukti kamu itu mentuhankan hukum langit, 4 sila tadi kamu laksanakan gitu loh. Ini ya, kan? Karena kamu pandang bumi. Nah, sudut pandang inilah Ustaz yang harus kita. Jadi semestinya antum tuh masuk di kepresidenan. Iya. Apa kan, itu? Yang Pancasila itu kan. La ilaha illallah itu kan ketuhanan, langit itu gaib kan. Ke langit. Makanya ada bumi, ada langit ke bumi. Ketuhanan itu langit itu nggak bisa disentuh tapi bisa dirasakan. Tapi ada teman saya cerita, gini ajaib lah langit. Saya bilang, kamu itu sakti banget. Tapi inti Tuhan menciptakan kamu itu di mana? Di bumi. Nah, bumi bermanfaat kan? Bumi ini kata kubah diurusin, ya kan? Nah, khususnya manusia kan? Manusia, kan? Nah, bukti kalau bumi itulah kalau senakan langit. Karena langit itu tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang dari Allah, siapa yang tahu? Nah, langit itu. Tapi bisa kamu sentuh, bisa kamu rasakan Allah pada dirimu dan itu. Ketika 4 sila itu dilaksanakan, bentuk keadilan, ya kan, kesatuan, ya kan, seperti itu. Makanya sistem sholat kan mencegah perbuatan keji dan mungkar kan? Iya. Nah, jadi sistem itu kan. Iya. Jadi bukti Anda itu menyembah Tuhan atau sholat, ya Anda jangan melakukan kekejian dong di dunia ini. Iya. Nah, jadi ketika Anda sholatnya keji tapi keji perbuatannya, jadi yang mana yang dipandang Tuhan itu? Jadi Anda beragama tapi nggak beriman ya Tuhan, nggak bertakwa, nggak mulia lah di mata Tuhan ya gitu. Makanya syarat orang nikah itu kan bukan beragama, oh, beriman. Nikah itu kan harus beriman. Iya. Karena orangnya satu agama tapi nggak satu iman ya. Muslim. Wanita yang beriman yang kau nikahi miskin larang lebih kau baik daripada kau nikahi wanita muslim. Kan gitu. Jadi nggak menjalankan kan, artinya menduakan ajaran Tuhan kan, gitu kan? Iya. Nah itu. Jadi itu. Contoh lagi, kenapa ada sistem puasa? Puasa itu membuat manusia jangan serakah.
jangan merasa Hawa. iya, keinginan Iya, harus dipotong atau Allah, itu ada kurban gitu kan, untuk berbagi gitu. Jadi sistem-sistem yang di dalam ajaran Islam itu sebenarnya sudah pas ya Haji Ustaz. Top. Nah, top banget itu, jadi luar biasa. Tinggal bagaimana penduduk-penduduknya ini peduli gitu loh, iya kan? Atau penduduk-penduduk negeri di kita ini menjalankan ke ajaran tersebut. Iya. Kalau tidak kita kazzabu kata Allah. Gitu. Ini jangan sampai terjadi, naudzubillah, generasi kita. Itu Ustaz. Mungkin